HP gua kentang. Heeh. Jadi kalau main SG itu HP kentang kayak patah banget gitu kan. Apa sih yang membuat lu pindah haluan yang tadinya ini Etherwheel yang ala-ala pro player gameplaynya tuh jadi kontennya tuh kok kayak ngikutin pasar gitu. Alright, hey guys, welcome balik lagi bersama gue Ajis Fan di Soken So Yap. Jadi di kesempatan gue kali ini gue berkesempatan ngobrol sama salah satu konten kreator yang bisa dibilang live streamer juga, bisa dibilang semi pro player juga. Ada Etherwheel di sini. Etherwheel, apa kabar? Halo Bang Aji, baik banget nih. Lo apa kabar Bang? Aman gue alhamdulillah baik juga. Gue mau tahu dong nih, mungkin ya banyak juga penonton gue yang belum tahu lu siapa. Bisa kenalin diri gak sih? Nama lu siapa aslinya, terus juga lu kelahiran tahun berapa, dan lu tuh asalnya tuh dari mana sih kotanya kalau boleh tahu? Nama gua Bira Wildi ya, bisa dipanggil Will. Wah, itu asli Bekasi, cuman gua sekarang tinggal di Aceh tuh. Umur gua 23 tahun. Oh, lu berarti 98 nih. Enggak, 97. Oh, lu 97. Oh, berarti tahun ini mau naik ke 24 ya? Iya. Oke. Nah, kita bahas dari yang tipis-tipis dulu. Itu adalah Etherwheel, yang artinya lu ada di Eternal Guildnya Bang Leda. Itu kalau boleh tahu ceritanya gimana sih? Ini buat kalian mungkin yang padanya tuh Bang, lu kok nama lu Etherwheel itu, sedangkan lu nggak di Eternal gitu kan? Padanya sekarang tuh mungkin viewers baru padanya gitu tuh. Sebenarnya guys ya, Etherwheel ini gua salah satu member Eternal gitu. Gua di Eternal itu kurang lebih 2 tahunan lah. Jadi gua dulu adalah salah satu pengurus Eternal juga. Dan ya mungkin ya viewers lama gua gitu, viewers lamanya Bang Leda mungkin ada beberapa yang tahu gua, karena gua dulu sering nemenin Bang Leda live streaming di salah satu platform gitu. Terus. Jadi kayak gitu. Ya gitu sih Bang, kayak gue sering temenin live-nya Bang Leda. Gue juga sering, mungkin ada beberapa video gue masuk di konten Bang Leda gitu. Jadi ya gitu sih, gue pada kenal gue mungkin dari situ dulu, yang viewers lama gitu. Oh, berarti kalau ngomongin Bang Leda, beliau juga merupakan salah satu ibaratnya orang yang menginspirasi lu juga dong untuk ngekonten atau mulai live stream gitu ya? Ya, gue jujur nih, gue dari dulu sampai sekarang gue adalah Hyperion sejati, cuy. Iya. Hyperion, gue ngidolain Bang Leda itu pas masih Bang Leda awal stream tuh, sekitar 50.000 subscriber tuh gue ngikutin Bang Leda. Karena kan gue dulu player shotgun Bang kan, dikarenakan HP gue kentang. Jadi kalau main SG itu HP kentang kayak patah banget gitu kan. Nah, kebetulan di masa-masa itu gue lihat Bang Leda main MP tuh. Main MP 50, padahal kualitas streaming Bang Leda waktu itu kayak masih belum terlalu bagus kayak sekarang. Dia sempat bikin Q&A tuh, Bang, kenapa pakai MP? Karena pakai MP itu pertama kita bisa jaga jarak, itu poin pentingnya. Dan yang gua ambil itu dia bilang gini, HP gua dulu kentang cuy, jadi kalau main SG itu kayak berat gitu, makanya gua coba pakai MP. Jadi situ gua termotivasi tuh, oh iya ya, cobain MP aja gitu, mungkin MP agak cocok tuh di HP gua yang kentang. Nah, karena di waktu itu juga gua lihat salah satu YouTuber ya, yang selain streamer juga punya skill dan tips tutorial, Bang Leda. Makanya gua kayak ngidola banget gitu ya, sampai gua mikir nih Bang, anjir kayak kapan ya, anjir gua pengen mabar sama Bang Leda gitu, pengen satu guild sama Bang Leda gitu kan. Pada akhirnya itu tuh gua lupa tuh bulan berapa, istilahnya itu tahun 2018 tuh, 18 akhir. Eternal open tuh. Saking gua ngefans sama Bang Leda gitu kan, gua coba-coba seleksi Bang. Gua nggak lolos anjir. Gua nggak lolos gua Bang awalnya tuh. Karena mungkin ini salah satu mimpi gua gitu, pengen banget mabar sama Bang Leda, pengen banget masuk Eternal. Ya gua nggak putus asa karena gua tetap semangat gitu. Ketika beberapa kali Eternal open lagi, gua berusaha banget buat seleksi gitu, sampai gua antrian di Discord Bang, ratusan orang Bang pas Eternal gitu. Waduh, itu zaman dulu ya. Sesusah itu ya perjuangannya ya kalau mau ngantri guild ya. Gitu kan.
ya udah gua kayak saking pengen banget itu masuk Eternal, Mm-mm. pada akhirnya dengan usaha gua ya udah tuh gua lolos tuh dari seleksi bukan ribuan sih, ratusan orang. Alhamdulillah gua masuk tuh, gua seneng banget bang, asli bang, gue impian gua gitu loh ya kan. Mm-mm. Nah itu awal kayak gua masuk Eternal gitu, dan itu belum kenal Bang Ledda gua bang, belum kayak pernah mabar gitu, udah masuk gua doang itu gua seneng banget gitu bang. Kayak gitu Hmm. sih awalnya perjuangan gua masuk Eternal gitu. Oke. Itu kan em, gimana ceritanya seorang Will bisa jadi Ether Will gitu kan. Kalau boleh tahu ini sebenarnya lebih ke arah basic question yang pasti gua bakal tanyain. Gimana ceritanya lu main Free Fire? Apa sih yang lu lakukan sebelum lu main Free Fire kalau boleh tahu? Sebelum main Free Fire, Iya, lu ngapain? Sampai akhirnya lu main Free Fire nih gitu. ya gua main FF itu karena gua kuliah tuh bang, gua kuliah banyak tugas gitu kan, mumpuk ya gua cari hiburan tuh. Mm-mm. Gua dulu kayak main game-game yang kayak bukan perang itu gua kurang suka bang, gua lebih suka game yang perang gitu kan. Mm-mm. Nah di waktu itu pada teman gua tuh pada main game sebelah gitu kan, ya tapi gua kentang bang, balik lagi gak kuat, ya udah pas waktu itu keluarlah game FF gitu kan. Gua coba main tuh karena intinya gua main PVR itu jenuh karena banyak pikiran gua waktu itu bang, Itu kayak gitu. gara-gara lu namanya kuliah pasti banyak tugas, banyak banyak Bekas pikiran deh tuh. Akhirnya lu mau cari apa? Cari hiburan. cari hiburan lah ya, biar lu nggak mumet-mumet batu kepala lu. Lu main Free Fire tuh. Nah, Iya, main Free Fire berarti udah dari zaman awal-awal dong ya. Apalagi kalau iya, panutan lu ya Bang Leda, berarti udah pasti lu orang lama banget nih di Free Fire. iya, lama banget gua. Sempet kepikiran gak sih pengen jadi pro player? Apalagi kalau ngomongin Eternal kan juga sebenarnya membernya juga orangnya jago-jago setahu gue. Hmm. Pernah bang, gue tuh dulu mimpi banget anjir pengen masuk e-sport gitu loh kan. Oh ya? Gue pernah ikut turnamen maupun turnamen-turnamen minor gitu kan. Gue ikut turnamen online gitu, sampai gue ikut turnamen offline juga nih. Karena di sini-sini bang nih. Nah jadi gue pengen masuk pro player ya. Ya gue udah usaha semaksimal mungkin gitu loh kan. Ya mungkin belum rezeki gue di pro player gitu bang. Semua orang sih pengen masuk e-sport, ngerasain kompetitif, panggung besar. Siapa sih nggak pengen bang gitu lah. Pengen gue dulu. Mimpi mah tuh pengen jadi pro player, cuman belum rezeki aja di bagian kompetitif pro player. Oke. Nah, pas lu sadar ternyata kayaknya gue bukan seorang pro player nih. Itu berarti lu baru tuh di situ lu ngerasa kayak nyoba live streaming menjadi pilihan nih. Apa gimana? Apa sih kapan sih lu mulai live streaming dan memulai karir nih di YouTube? Berarti mulai karir di YouTube dong. Iya ya. Kapan sih kalau boleh tahu ceritanya, dan ceritanya tuh seperti apa? Apa ada cerita unik di balik itu? Apa kayak perkara lu cuman iseng mau live stream aja gitu? Kayak gimana? Awalnya gue jujur gue terinspirasi balik lagi ke Bang Leda kan. Betul. Nah, karena apa ya, dari diri sendiri sih awalnya juga dorongan dari Bang Leda tuh, dia bilangin tuh. Kan gue sering temenin live dia tuh. Lu kenapa nggak bikin YouTube aja Will gitu? Siapa tuh lu rezeki situ. Kan lu juga sering nemenin gua, jadi gua live lu live kayak gitu. Jadi ya gua coba-coba awalnya tuh gua live streaming sampai gua pernah pakai kota bang, gua streaming dengan HP gua kentang gitu loh ya. Tapi gua kayak anjir capek juga ya jadi streamer ya, kasarnya live streaming di YouTube yang nonton cuma 3 bahkan 0 bahkan 1 gitu loh. Di zaman-zaman gua streaming itu 5 orang aja bang udah banyak banget bagi gua bang. Nah sampai gua pengen nyerah tuh kan, anjir capek juga streaming nih, gak ada yang nonton gitu loh. Gua menyerah tuh. Cuman karena supportnya Bang Leda selalu bilangin lu jangan nyerah dong, lihatlah kasarnya kayak gua dulu nih. Gua pahit manis, gua mati-matian buat bisa kayak yang gua capai sekarang, ya kenapa lu nggak bisa gitu dibilangin. Ya udah coba aja cuy, semangat gitu loh kasarnya. Apalagi lu kayak sekarang tuh sering nemenin gua, jadi coba aja siapa tahu rezeki lu di situ. Gua masih males bang dibilang kayak gitu, gua masih anjir, aduh, walaupun dikasih motivasi apapun gua kayak masih males gitu kan. Karena sekuat apapun dorongan orang, ketika diri sendiri kita nggak niat nggak akan bisa juga sih bang gitu. Setuju. Oke, berarti ini emang masih berkaitan sama Bang Leda, yang artinya menurutku di sini Bang Leda nih menjadi sosok yang berpengaruh di hidup lu. Iya. Oke. Jujur. Oke. Apa yang Selain terjadi? ini bang, Apa yang selain terjadi? Gimana?
selain dari kerja keras gua sendiri, dari doa orang tua juga, kalau bukan karena dukungan dan support Bang Led yang luar biasa, gua mungkin nggak sampai setitik ini, Bang. Oh, nah ini berkaitan sama pertanyaan yang mau gue tanyain. Apa sih yang terjadi sama seorang Will kalau seandainya waktu itu lu nggak nonton seorang Bang Ledda? Lu kira-kira di masa sekarang lu jadi apa? Apa tetap jadi mahasiswa yang baru lulus, yang baru sibuk mau cari kerjaan atau gimana kira-kira? Ya mungkin gitu Bang, gua kalau seandainya nggak jadi YouTuber ataupun streamer, gua nggak tahu mau ngapain ya. Mungkin gua sibuk bawa-bawa ijazah tuh, gua mau cari kerja di mana gitu lah ya kan. Ya gitu, bingung gua mau kemana seandainya gua nggak di sini gitu. Oke, tapi sorry gua tanya lagi. Ini berarti lu kuliahnya ini sampai kelar atau enggak? Kelar. Oh, Walaupun kelar. telat. Kelar walaupun telat gua. Enggak masalah telatnya, yang penting kelar. Kelar. Oke, berarti lu adalah tipikal orang yang bertanggung jawab nih sama apa yang udah lu mulai. Sesimpel pendidikan, karena itu juga sebenarnya salah satu cara kita ngebahagiain orang tua gitu ya. Iya. Gua gini Bang, tipikal gua. Gua kalau udah melangkah, gua harus maju tuh. Nggak ada kata mundur bagi gua, walaupun ke depan itu bukan rezeki gua. Anjing, such a motivational guy. Alright, gue suka nih. Nah, gue juga tertarik untuk tahu lo ini berarti selain cukup optimis, waktu pas berproses pasti kan lu udah sebenarnya optimis banget. Ayo, nih gue pengen nih. Tapi ada momen di mana lu stuck dong, pasti dong. Namanya memulai nggak selamanya mulus dong, gitu. Itu kalau boleh tahu, itu di angka pas lu lagi di angka berapa subscribernya, atau pas lagi stuck tuh apa sih yang lu rasain yang bikin kayak aduh gitu? Gua ini sedikit gua flashback ya. Nah, gua mungkin banyak teman-teman juga yang belum tahu. Gua pernah tinggal di rumah Bang Lede itu kurang lebih 10 bulan. Oh ya? Nah, jadi di situ awalnya gua cuman ini Bang, ngikut diajakin Bang Lede tuh buat nonton FFM Spring 2020. Gua udah seneng banget tuh kan, gua udah seneng banget gitu, pengen nonton panggung besar gitu. Karena mimpi gua juga, walaupun gua nggak jadi pro player, setidaknya gua bisa lihat dong panggung itu gimana gitu loh. Ketika waktu itu pas gua datang ke Jakarta yang masa Covid Bang, tuh nggak ada penonton. Gua kayak aduh anjir, sedih banget gitu kan. Gua mimpi gua pengen lihat panggung rame-rame orang, tiba-tiba nggak ada orang gitu. Nah, pas gua di rumah Bang Leda itu, selama itu gua kayak belajar, nuntut ilmu apa yang gua bisa, kayak ngebantu-bantu apa yang bisa gitu loh. Pas gua awal itu tuh di subscriber gua selama di Jakarta itu 20.000 Bang. Baru 20.000 tuh seorang Will. 20.000 selama 10 bulan gua selama di sana ya, balik lagi diri sendiri Bang. Apa ya, kalau misalkan didorong-dorong orang pun, orang support, kalau diri kitanya gak bisa ya pasti nggak akan juga kan. Nah, pas gua udah balik ke Aceh nih, di situ gua mikir anjir, gua sekarang benar-benar sendiri nih. Subscriber gua cuma 20.000 nih. Pas gua live streaming yang nonton itu 5 orang Bang. Itu gua anjir, gua kayaknya pengen berhenti dah, kayaknya capek banget gitu loh. Kemana nih subscriber gua, kemana gitu loh ya kan. Terus gua kayak pengen berhenti anjir. Aduh, gua capek-capek streaming, subscriber 20.000, gua nge-stuck nih, gua nggak mau ngapain gitu loh. Ya udah tuh, karena terbalik lagi, termotivasi sama orang-orang yang bilang kan, ya udah lu semangat aja, ntar pasti nemu titik terangnya gitu. Ya udah, gua rajin-rajin aja Bang, walaupun sepi ya. Pokoknya gas aja lah gitu. Gue pengen tahu dong, lo selama jadi live streamer merintis karir, berapa jam sih paling lama lo pernah live streaming? Oh iya nih Bang, gue awal streaming itu, bayangin nih Bang ya, gue awal streaming gitu, sehari itu gue 3 kali live Bang. What? Pagi tuh 4 jam, kan siang sholat. Nah jam 2 gua gas lagi tuh, sampai 4 jam lagi asar. Jam 1-an lah sampai asar. Habis itu gua maghrib, habis maghrib gua live tuh sampai 5 atau 6 jam. Totalnya sehari gua live streaming hampir 12 jam gitu. Waduh. Engap juga ya. Viewers gua cuma 20 orang tuh. Di zaman-zaman itu YouTuber gede masih aktif di YouTube. Kayak gitu. Pokoknya sehari itu kurang lebih gua live streaming 12 jam, 11 jam, 10 jam kayak gitu. Gue jadi penasaran. Orang tua lu ngelihat lu literally di rumah main HP doang, lagi depan HP lagi, apa tanggapan mereka? Gua dimarahin Bang, kayak dibilangin,
lu main HP mulu lu. Orang kerja gitu udah seusia gini emang nggak mau kerja gitu-gitu sampai gua dimarahin segala macem. Ya gua coba buka pikiran orang tua gua gini, gue bilang, "Ah, Bu, aku cuman butuh kayak doa ibu aja nih. Aku bisa kok di sini, Bu, bisa ngasilin juga buat ibu ke depannya." Nama juga orang tua ya, Kambang. Ya nggak tau lah bahwasanya di dunia digital ini bisa ngasilin juga gitu. Pasti kayak dimarahin mulu tuh. Kalau dulu-dulu tuh gue dimarahin tiap hari, pokoknya tiap hari gue dimarahin tuh. Oke, ini sebenarnya fakta ya, karena emang kalau seandainya kita belum bisa kasih bukti, udah pasti namanya orang tua sebenarnya pengen yang terbaik untuk anaknya. Cuman Iya, bener. maksudnya kadang cara orang tua itu udah beberapa ada yang gak relevan sama masa sekarang, yang mana di zaman sekarang tuh udah banyak cara untuk anaknya jadi sukses gitu ya gak sih? Benar. Oke, akhirnya lu kasih tuh pemahaman yang bikin orang tua lu terbuka sampai akhirnya lu nggak dimarahin lagi tuh. Iya, kayak gitu. Gua juga pernah gini Bang, gua bayangin ya perjalanan gua juga di YouTube. Gua pas balik dari Jakarta itu apa ya namanya? Gua kan mikir nih, anjir, gua mau lanjutin apa enggak nih? Selama gua di sana kan gua udah berjuang nih. Dengan sabar segini gua lanjutin apa enggak? Ya udah gua tekad besar tuh. Ya udah gua mau lanjutin buat jadi streamer ataupun konten kreator gitu. Di masa itu gue belum punya kerja Bang gitu kan, belum ada hasil juga dari YouTube. Gue nekat pasang wifi, gue nggak tahu tuh ntar bayarnya dari mana. Sumpah gue nggak tahu, ya gue nekat aja pasang wifi nih buat streaming. Ditanya ibu tuh, ntar lu mikir nih pasang wifi, ntar lu bayar dari mana, sedangkan lu nggak kerja gitu, main game mulu. Ya gue nekat aja Bang, gue live streaming, tiba-tiba mungkin rezeki gue ya gue ambil dari banyak tuh orang-orang donasi kan, kita open donasi itu, dari situ tuh 10.000 gua kumpulin buat bayar wifi itu Bang, sampai gua kayak nggak beli jajan segala macam tuh gua kumpulin buat bayar wifi itu. Lu berarti segitu niatnya demi lu punya nafas, dalam artian nafas buat berkarya, lu punya koneksi biar lu tetap bisa live streaming dan orang juga tahu keadaan lu, akhirnya orang respect dan memberikan apresiasi berupa uang gitu untuk lu di platform Saweria gitu ya. Oke. Jadi gua kumpulin. Ini poin pentingnya adalah ketika lu berusaha gitu, lu pengen kejar sesuatu walaupun lu keterbatasan, tapi lu nggak jadiin keterbatasan itu alasan untuk lu jadi nggak ngelangkah gitu. Sebenarnya lu pengen ngelangkah karena lu terbatas. Ada kan banyak orang gitu yang sebenarnya di depan ada kesempatan, tapi karena lu terbatas jadi dia nggak berani ambil resiko. Lu berani ambil resiko itu berarti? Iya, gue berani karena gue mikir loh. Gue ingat sampai sekarang motivasi dari Bang Ledda gini, dia bilang yang selalu gue ngomong tuh dimanapun, setiap orang nanya, Bang motivasi lu apa Bang, gue selalu bawa ini dalam pikiran, dalam hati gue, jangan pernah patah semangat dalam kondisi apapun. Selama kalian yakin bahwa kalian bisa, tetap tekunin cuy. Kayak gitu tuh, dimanapun gue ngomong gitu tuh. Itu motivasi gua selama ini dari dulu sampai sekarang. Ya gua berani tuh, kayak misalkan orang-orang ngomong, ya elah lu ngapain sih gini nih. Ya udah gua coba aja dulu tuh. Siapa tahu gua selama gua berusaha mungkin ada rezekinya tuh. Kan orang tuh ngomong gini, Bang. Usaha itu tidak akan mengkhianati hasilnya kan. Nah, kayak gitu. Jadi gua pegang motivasi itu tuh. Oke, jadi itu sebenarnya adalah kata-kata yang manjur gitu ya untuk lu. Jadi nggak bukan cuman omong kosong tuh kata-kata ya, selama lu bisa membuktikan gitu ya, dan emang harus kerja keras untuk membuktikan. Benar. Gitu. Nah, di titik lo yang sekarang, oke, kita bicara Etherwheel yang sekarang, yang bukan live streamer lagi, yang bukan terlihat jadi kayak pro player lagi, yang kontennya sekarang nih terlihat sekali ikut tren, ya kan? Seperti tren-tren pada umumnya gitu, seperti konten-konten yang ada di trending gaming gitu. Apa sih yang membuat lu pindah haluan yang tadinya ini Etherwheel yang ala-ala pro player gameplaynya tuh jadi kontennya tuh kok kayak ngikutin pasar gitu? Apa yang merubah pikiran lu, atau ada kejadian apa kalau boleh diceritain? Ya gua gimana ya Bang, gua berani mencoba gitu. Kalau misalkan ini kedepannya kurang bagus, ya udah gua coba aja dulu. Gua lihat-lihat tuh, gua buka YouTube, gua lihat nih yang tren apa ya. Oh gini nih, walaupun sebenarnya diri gua itu nggak bisa gitu kan, nggak bisa kayak anjir gua harus gini nih viewer gua minta ini, gua nggak bisa sebenarnya Bang. Cuman ya karena kan mungkin gua juga lagi merintis dan mau berusaha, ya udah gua coba aja dulu gitu loh.
Ya walaupun ini bukan tipikal gua, kayak konten gua sekarang tuh gua bucin, ngeprank orang. Gua sebenarnya nih ya, gua nggak bisa gitu, Bang. Gua nggak bisa gitu, sumpah gua nggak bisa sebenarnya. Oke. Nah, lu tahu di situ lu nggak bisa. Apa sih yang ngematahin itu semua jadi lu tetap bikin? Ya gimana ya, gue coba Bang, gua berani diri aja nih. Berani diri aja seperti yang gue bilang tadi, ya udah gue coba aja dulu, laku apa enggak ya urusan belakang gitu. Anjir, ini sebuah mentalitas yang menurut gua kedengarannya sepele tapi pas dipraktekin itu harus gua akuin susah. Iya Sumpah. susah Bang. Even gua juga di beberapa momen kadang kalau udah ragu orang jadi bukan malas, lebih ke arah nggak mau nyoba. Iya. Kalau udah ada keraguan itu biasanya orang nggak mau nyoba. Tapi lu dengan sebenarnya lu juga sebenarnya ragu, gua belum tentu bisa, tapi tetap lu coba. Gua coba. Dan Anjir. alhamdulillah sekarang orang pada suka gitu loh. Alright, and look at you now. I mean, kita bisa lihat di beberapa konten terakhir Will itu most of the time itu emang konten yang emang udah set dengan apa yang lagi rame dia ikutin, dan itu adalah menurut gue satu hal yang cukup bagus untuk seorang Will, karena kalau kita ngomongin YouTuber itu sebenarnya emang harus memikirkan gimana caranya dia tetap eksis, ya kan, sesuai dengan tren yang lagi happening gitu ya. Ya, yang dulunya gua kayak konten gameplay gitu kan, ya udah sekarang gua beralih ke ngehibur aja gitu. Yang penting viewer suka walaupun hanya hiburan biasa gitu loh. Pernah dapat hate comment gak sih yang ampe kayak kena banget? Pernah, sering tuh. Apa hate comment yang masih keinget sampai sekarang di kepala lu? Rata-rata ngomong nih, Bang, lu bucin terus Bang, mainnya cupu Bang, kayak gitu tuh. Bang, lu bucin terus Bang, cupu Bang, nggak pernah gameplay Bang. Bukan nggak pernah sebenarnya, kan seperti yang gue bilang tadi gitu loh. Lihat meta sekarang, apa yang lagi tren ya udah gue coba gitu. Oke. Jadi kayaknya abis ini gue harus ngajak cewek gue main FF, habis itu gue kontenin gitu kali ya. Itu juga. Tapi gini, konten-konten bucin itu lo lakukan sama teman-teman yang emang satu perjuangan konten kreator juga, berarti? Iya. Jadi ibaratnya grow up bareng-bareng, tukeran konten lah ya gitu ya. Dan tujuan konten ya buat menghibur gitu ya. Jadi kalau seandainya lo dibilang cupu, menurut gua agak nggak valid juga, karena kan Will ini datang sebagai penghibur gitu, konten kreator, bukan pro player. Jadi nggak ada tanggung jawab lu untuk main jago sebenarnya ya. Iya, gua penghibur doang. Istilahnya ketika gua record tuh ada momen kita bisa ketawa-ketawa gitu, yang lagi stres tuh mungkin dengan nonton konten gua bisa ketawa gitu. Gua suka kayak misalkan orang lagi ada masalah tuh dia nonton konten gua mungkin bisa terhibur tuh. Banyak tuh ya Bang yang DM gua, Bang. Sampai DM gini, Bang, makasih banyak ya Bang atas konten-konten lu. Gua banyak pikiran banget, akhirnya gua sekarang relax gitu. Gua kayak ngerasa sebuah kebanggaan gitu. Gua mikir, anjir, ternyata dari sekian banyak viewer gua ada juga yang menikmati banget sampai-sampai dia tuh ngechat gua gitu loh Bang. Kayak gua bangga anjir gitu bisa ngehibur orang lagi kayak stres banget gitu. Dia bisa ketawa katanya gitu Bang. Nah, itu kan viewer lu yang akhirnya terhibur sama lu. Lu pernah gak sih stres juga kayak viewer lu? Ada gak sih titik terendah dalam perjalanan lu ngurusin YouTube lu lah gitu, membesarkan YouTube lu? Ada gak sih perjalanan yang bikin kayak titik yang paling aduh gitu? Ada Bang. Apa tuh? Pas kapan? Ketika nge-start Bang, kita udah mikirin konten, gua nih kayaknya nih rame nih, gua mikir nih gua upload konten apa, tiba-tiba udah capek-capek ngedit tuh semalaman. Pas gua upload, ternyata mereka nggak suka tuh. Di situ gua kayak anjir lemes gitu loh. Padahal gua udah berusaha keras gitu, tapi mereka kurang suka. Kayak gitu tuh yang bikin gua kayak lemes gitu. Cara lu berdamai sama situasi itu seperti apa? Ya gua upload tiap hari Bang. Gua mikir anjir nih kenapa nih mereka kurang suka ya. Gua mikir tuh, ya apa nih yang rame nih, gua mikir. Ya udah gua tuh kayak bodo amat aja, gua upload aja yang ada di ide gua, upload aja tiap hari tuh, walaupun ya mereka kurang suka. Karena gua yakin nih, kalau misalkan mereka kurang suka karena kita rajin segala macem, bentar ke depan mereka bakal jadi nyaman juga nonton kita tuh, bakal jadi suka suatu saat nanti gitu. Anjir, lu tetap dengan segala positif mentality itu lo ya berarti. Iya, jadi positif aja Bang. Tapi maksud gue berarti lu nggak ada momen yang kayak bener-bener lowest point di hidup lu, entah itu karena lu masalah percintaan atau masalah keluarga. Ada, gitu, nggak ada. ada. Oh ada juga. Ada.
kayak gimana tuh kalau boleh Gua tahu? dulu, gua dulu kalau mungkin viewers gua pada tahu gitu kan, gua dulu merintis itu bareng pacar gua bang, yang dulu tuh. Oh, Nah, ini cuman, ini 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 gua nggak tahu nih siapa pacarnya Will. Jadi mungkin buat Anda di sana ya, iya kamu itu kamu. iya, Gimana gimana? cuman dia di platform sebelah, Heeh. di ini gitu kan. Heeh. Jadi kita sempat mikir bareng tuh, pengen sukses bareng gitu kan, pengen ngerintis bareng, pengen ke depan, pengen hidup bareng gitu bang kan. Anak Pep juga. Ya anak KPIP juga, streamer juga gitu. Oke, terus terus. Nah jadi setelah kita jalan bareng tuh susah payah bareng gitu ya kan. Nah ketika pas udah sama-sama berkembang sekitar ceritanya ya udah nggak sejalan lagi gitu bang, itu kayak mikir anjir gua sedih banget cu, gua kayak pengen berhenti gitu loh, gua pengen berhenti YouTube, gua pengen berhenti ini, pengen berhenti itu, karena ya bayangin loh kita dulu ekspektasi besar-besar buat ke depan sukses bareng, buat hidup bareng, cuman ya mungkin belum jodoh aja sih, itu yang bikin gua down banget sumpah. Karena gua kalau masalah hati bang jujur-jujur aja ya, gua kena mental kalau masalah hati gua. Pasti sih, semua orang sih pasti kena mental kalau udah masalah percintaan ataupun masalah yang emang sifatnya tuh hubungan sama orang terdekat gitu ya. Iya. Karena gini gua mikir bang ya. Iya bayangin sih bang, orang yang nemenin kita dari nol gitu loh. Asik. Bukan ketika kayak di posisi sekarang dari nol gitu, bareng-bareng dia juga berkembang, gua berkembang tuh ketika salah satu dari kita beda pikiran, beda pemikiran, akhirnya bikin kita pisah ya. Gua down banget waktu itu tuh. Gua kayak mikir anjir gua nggak mau upload lagi nih. Gua mikir udahlah gua nggak usah ngonten lagi lah, gua anjir kayak pengen ngurung aja tuh gua tuh hampir berapa hari tuh kayak gitu tuh. Pada akhirnya ya udah gua mikir gini, gua punya hidup juga, gua punya keluarga, gua punya orang tua, gua punya teman-teman semua yang selalu mungkin ngedukung gua. Ya dari situlah gua harus bangkit tuh. Gua semangat aja tuh walaupun hati gua tuh rapuh sebenarnya kan. Ya, Anjas. itulah. Sumpah dari situ tuh gua kayak ya udahlah gua gua aktif lagi gitu. Gua pernah tuh bang kayak hampir nggak upload tuh semingguan lebih tuh. Oh ya? Cuman gua mikir, ayolah Will bangun Will gitu, lu punya banyak orang nunggu gitu, lu punya keluarga, punya orang tua, ngapain sih gitu-gitu kan. Ya udahlah gua bangkit lagi waktu itu tuh. Gua ambil lagi motivasi gua tuh. Sesusah apapun, sesakit gua apapun ya gua harus berjuang juga sampai ke depan, nggak tahu gua sampai kapan gitu. Asli, such a motivational talk. Di sini gue ngerasa ke encourage gue jadinya secara nggak langsung sama Will. Will, thank you so much nih Will, sama Ya, obrolannya yang berisi banget, padat banget, dan banyak hal-hal yang bisa teman-teman yang nonton ini terapin di hidup soal optimisme dalam jalani hidup. Dan mungkin sebelum kita tutup, ada pesan gak sih buat yang nonton lu, atau mungkin buat fans-fans lu, subscriber lu gitu, atau mungkin buat haters lu, atau mungkin buat mantan lu itu? Ada gak sih pesan-pesan nih? Pesan-pesan ini penutup. pesan buat teman-teman semua ya, buat viewers gua. Gini loh guys ya, kalau kalian lagi merintis itu jangan kayak ngeluh, jangan HP kentang, jangan gua nggak ada koneksi. Semua orang ya termasuk Bang Haji, gua semuanya pasti kita ngerasain di masa-masa pahit gitu loh. Jadi ya semangat aja gitu, jangan pernah nyerah. Ini ya gue bilang ke kalian, bermimpi dengan adanya usaha itu sama dengan doa guys. Jadi kayak misalkan lu mimpi nih, gue pengen ini, pengen itu, tapi lu dengan usaha, Allah tuh bakal ngedenger loh. Gak mesti lu sebutin. Anjir. Wow. Terus. Ya pokoknya jangan takut bermimpi lah. Yang penting kalian usaha, itu doa tuh bagi kalian. Pasti suatu saat nanti mungkin belum dikabulkan. Yang penting kalian ada usaha, ya udah suatu saat nanti pasti kecapai kok mimpi kalian itu. Dan apa yang nggak boleh dilakukan kalau udah kayak gitu berarti? Apanya? Apa yang nggak boleh dilakukan selain jangan ngeluh? Gimana sih maksudnya? Nah, kan lu tadi juga sempat mention jangan ngeluh, HP kentang segala macam. Apalagi berarti yang nggak boleh dilakukan? Jangan apa ya? Ya pokoknya jangan gas semangat, kita harus semangat aja gitu loh. Kalian mungkin saat ini belum nemu titik terang, kalian lagi masih merintis gitu loh. Yakinlah suatu saat nanti capek dan lelah kalian tuh bakal terbayar kok, serius gitu loh. Kayak gitu. Iya. Dan buat ya teman gua gitu loh ya kan. Ya nggak apa-apa lah. Saat ini kita nggak bisa bersama, yang penting lu juga sukses, gua juga sukses. Suatu saat nanti
mau dimanapun lu berada, gua bakal doain yang terbaik. Dan satu hal mungkin lu nonton, jangan pernah lupa sama perjuangan gua. Oke, itu aja ya. Jadi itu sebenarnya udah banyak kalimat tersirat tuh di situ teruntuk Mbak mantannya Mas Will. Iya, pokoknya ya gitulah. Pokoknya sukses aja lah buat dia, buat gua juga gitu loh. Amin amin amin. Ya oke. Thank you so much Will kalau gitu. Waktunya nih ngobrol-ngobrol lagi lah, kurang lebih 30 menit kita ngobrol. Banyak banget yang bisa kita ambil buat kehidupan juga seharian untuk lebih positif, untuk lebih optimis jalanin hidup gitu ya Will ya. Will, Yoi. sehat-sehat selalu pokoknya buat lo. Ya, Semoga Bang. karir lo juga gue doain semakin meningkat ya kan, peningkatan Amin. dari segi view, dari segi jumlah subscriber lo dan apapun itu. Keluarga juga Amin. semoga sehat-sehat terus, ini lagi masa sulit nih, jangan sampai kita kenapa-napa Iya. ya. Oke. Amin Bang. Siap Bang Haji juga lah ya, jaga kesehatan juga tuh. Alright. Dah, ini aja Blay. Thank you so much buat yang udah pada nonton sampai habis. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa untuk pencet tombol subscribe di channel gua dan juga channel Bang Etherwill. Karena ya hopefully tahun ini bisa 1 juta subscriber lah ya. Amin, amin, amin. Amin. Oke, komen juga. Mungkin kalau kalian punya next kita harus ngobrol sama siapa, kalian punya request, boleh taruh di kolom komentar. Akhir kata gua Jispan di sini dan juga ada Etherwill. Pamit undur diri. Mohon maaf kalau baik salah-salah kata. See you guys in the next videos. Bye bye.